Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali di channel saya Wahid Surya. Nah, pada video kali ini saya akan share tentang tips mengikuti karantina pemilihan duta wisata. Sebelumnya teman-teman perlu ketahui ya bahwasanya karantina ini memiliki bobot nilai yang sangat penting. Bahkan nih sebelum grand final dimulai, pihak panitia juga terkadang sudah bisa memperkirakan, wah kira-kira yang juara satu ini, yang juara dua ini, yang juara tiga ini, penilaian tersebut berdasarkan penilaian panitia selama peserta mengikuti karantina seperti itu. Nah, kemudian karantina ini dikhususkan bagi teman-teman yang sudah lolos menjadi finalis ya. Sebelumnya kan ada interview, ada tes tertulis, ada interview, kemudian dipilih finalis 10 besar maupun 15 besar seperti itu untuk menjadi finalis, mengikuti karantina dan mengikuti grand final. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips kepada teman-teman saat mengikuti karantina. Tips yang pertama adalah teman-teman harus bisa menjaga penampilan. Nah, karantina ini kan berlangsung biasanya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang menginap, ada juga yang sifatnya seperti pelatihan ya, berangkat pagi, pulang sore, kemudian tidur di rumah masing-masing, dan esoknya berangkat lagi, pulang sore lagi seperti itu. Nah, pada saat mengikuti karantina ini teman-teman harus disesuaikan di penampilannya nih. Misalkan jadwalnya adalah pelatihan, dress code-nya adalah batik, teman-teman harus mematuhi memakai batik, dan harus dijaga juga penampilan teman-teman dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya. Rambutnya ditata dengan rapi, wajahnya harus yang bersih, jangan berminyak seperti itu, bajunya juga yang rapi, celananya, sepatunya harus benar-benar dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ini harus rapi. Kemudian pada saat olahraga, teman-teman juga harus menggunakan pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan ya teman-teman ya, yang sopan. Kemudian kalau bisa sih kaosnya juga yang trendy ya, pakaian olahraganya yang trendy juga, karena penilaian penampilan ini juga dinilai ya teman-teman. Kemudian tips yang selanjutnya nih teman-teman, pada saat materi berlangsung teman-teman ini harus memperhatikan materi. Kemudian pada saat ada sesi tanya jawab, ada sesi diskusi, teman-teman harus aktif, karena ini juga termasuk faktor penilaian juga ya teman-teman ya. Pada saat pemateri menyampaikan materi terkait wisata ataupun terkait kepribadian, terkait bahasa Inggris dan sebagainya, teman-teman harus bisa mencatatnya. Kemudian teman-teman bisa memperkirakan nih apa yang belum disampaikan, apa yang sekiranya ditanyakan, dan pertanyaannya ini harus yang berbobot. Nah, itu ditanyakan ya teman-teman ya. Ini mempunyai bobot nilai yang tinggi juga untuk teman-teman dalam pemilihan duta wisata pada saat karantina. Seperti itu teman-teman. Kemudian tips yang selanjutnya adalah teman-teman harus ramah, harus supel, harus mudah berbaur kepada finalis lain maupun kepada panitia. Ini juga menjadi faktor penilaian, karena seorang duta wisata itu harus bisa gampang bergaul, harus bisa gampang berkenalan dengan orang-orang baru. Tapi teman-teman perlu dicatat ya, jangan sampai teman-teman ini terlalu berlebihan, karena banyak sekali orang-orang yang tahu tentang tips ini, harus supel, harus ramah, kemudian mereka malah jatuhnya berlebihan. Berlebihan ini dalam arti misalkan teman-teman biasanya cerewet, nah teman-teman mengeluarkan sifat cerewetnya pada saat karantina. Kemudian teman-teman yang biasanya istilahnya itu terlalu manja ya, seperti itu ya, artinya lebay seperti itu harus bisa menjaga sikap, jangan sampai sifat-sifat yang kurang baik ini dikeluarkan pada saat karantina. Nah, tips yang selanjutnya adalah teman-teman harus taat aturan ya. Taat aturan dalam hal ini adalah misalkan pagi-pagi ada olahraga jam 6 pagi, teman-teman harus jam 6 tepat harus sudah siap ya, jangan sampai telat seperti itu, karena ini juga menjadi penilaian juga dari pihak panitia. Kemudian misalkan pada saat malam ada acara diskusi, teman-teman juga harus tepat datang waktunya, dress code-nya diperhatikan, jangan sampai dress code-nya salah seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan seputar karantina, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman misalkan ingin berkonsultasi secara pribadi dengan saya, teman-teman bisa kunjungi Instagram saya, bisa DM di situ @wahidsurya001. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.